Tapi masih bisa gak sih bikin film kayak gitu? Maksudnya ada nge-shot alkoholnya, ada bokapnya LGBT gitu. Menurut gue kalau sekarang sih somasi kayaknya. Dikit-dikit ini ya, dikit. Awas lu, diancem ya. Makanya sekarang pencarian jati diri di TikTok sih ujung-ujungnya. Karena film-film kayak realita cinta rock and roll susah menurut gue dirilis gitu kan. Genie O Genie gitu. Tapi versi movie-nya Anya Geraldine yang main dari Genie-nya gitu kan. Wah, iya, ini keren. Menantang ya ini. Iya, soundtracknya sama tapi sekarang suruh Pamungkas nyanyiin gitu. Setuju gue. Genie, oh Genie. Mari kita sambut Oza Rangkuti. Halo. Arya dan seluruh penonton Cinekrip ya. Salam kenal brother. Oke, siap brother. Halo. Bagaimana kabarnya, Za? Sehat dong, alhamdulillah ya. Sehat ya. Sehat. Ini gue tertarik aja nih ngobrol sama Oza ya, karena gue mau menyelami pemikiran anak-anak Jaksel gitu. Betul. Memang agak rumit ya. Lu kan sebenarnya komika main musik gitu kan, ngisi di banyak acara juga gitu. Cuman lu sendiri suka gak sih nonton film? Suka. Dulu gue sempat videografer juga awalnya. Apa videografer di mana aja nih? Corporate pernah, freelance juga pernah gitu. Okay. Tapi freelance gue dulu kebanyakan ya band-bandan, video klip gitu. Weddingan enggak? Weddingan dulu kebetulan belum pernah ada yang order sih pada masa itu ya. Berarti lu udah ada cinta sama sinema lah ya dikit. Iyalah. Tentu pasti. Tentulah. Iya, pasti yang suka film pasti berangkatnya videografer dulu dah. Pasti ya videografer. Iya. Gue juga kayak gitu sih dulu. Weddingan gitu ya. Korporat gitu apa. Brand-brand gitu ya kan. Sampai lama-lama sadar nggak cukup anjing duitnya gitu. Gue harus cari kerja gitu ya. Begitu. Tapi nggak apa-apa, itu buat yang serius mah harus ditekuni sih. Iya. Bener nggak sih ya? Benar. Tapi buat lu sendiri, lu emang suka film model gimana sih, sebenarnya? Gua sih macam-macam ya, tapi gue suka tuh yang ada twistnya gitu. Yang di terakhir tuh kita kayak, wah anjir, gue gak ngeliat itu akan ke sana gitu. Gue demen yang kayak gitu sih. Iya. Ya. Pokoknya plot twist banget lah. Plot twist banget dong. Bener. Itu banyak sih ya emang film-film model plot twist gitu ya. Dan film luar, film Indonesia lu suka nggak? Apa maksudnya gue cuma pengen nonton film luar nih karena gue biasa conversation gue luar gitu. Atau gue nggak mau nonton film Indonesia gitu. Atau ada nggak yang lu suka dari film Indonesia misalkan? Banyak sih ya film Indonesia menurut gue yang keren-keren sih. Iya emang banyak. Dari zaman gue SD juga gue udah nonton film Indonesia dulu kan. Benar. Masih ada nggak yang nempel dulu? Beberapa film. Baru-baru juga masih ngikutin Penyalin Cahaya, gue masih nonton. Suka nggak lo? Suka banget gue, itu keren sih menurut gue sih. Benar-benar. Fotokopier dia sampai masuk kayak kalau gue nontonin misalnya best Netflix movie 2021 gitu-gitu, video-video orang bule gitu, kadang dia masuk tuh ya. Fotokopier gitu kan. Lumayan ya, bisa ditonton worldwide ya. Worldwide. Ayo dong, kita nyanyiin Hometown Caca-Caca udah saatnya maksud gue kan. Ayolah gitu. Korea udah terlalu mendominasi ya. Saatnya nih film-film kayak Penyalin Cahaya nih ya kan. Iya benar. Masuk top 10 Netflix juga gitu maksud gue. Setuju sih, emang ada beberapa film Indo yang udah berjaya ya justru di OTT ya. Iya. Netflix. Benar. Tapi kalau lu nonton ya itu Penyalin Cahaya oke lah ya, thriller kayak gitu-gitu lah genrenya. Lu suka emang thriller juga yang suka gue, iya. Lu pokoknya suka yang misterius gitu lah. Misterius yang ya gitu ya, agak-agak dark gitu atau enggak yang enggak juga yang apa ya drakom teens gitu juga. Dulu gue seneng juga ya kan. Gue pikir lu suka yang komedi gitu. Komedi juga. Komedi drama yang cinta-cintaan ABG juga gue demen juga sebenarnya gitu. Oke. Iya. Berarti emang lu hampir suka semua ya. Ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Mungkin action beberapa tahun terakhir udah nggak terlalu. Iya. Sci-fi juga beberapa tahun terakhir kayaknya udah nggak terlalu gitu. Kenapa lu merasa bosan gitu atau template banget gitu, ngulang-ngulang mulu formulanya gitu? Kayak hayalan masa depan tuh. Kan kalau sci-fi sebenarnya kayak hayalan masa depan lah ya. Iya, benar. Kayaknya beberapa udah terlalu keren nih hayalan ini. Jadi nonton yang lain tuh kayak gue membandingkan dengan yang itu. Benar ya. Udah terlalu banyak versi masa depan. Betul. Terlalu banyak versi masa depan.
Ternyata masa depan kita gini-gini aja ya. Ah itu kan kita kan, rezeki dunia dong. Jangan kita bandingkan dengan kita pribadi. Iya bener sih ya. Bener-bener sci-fi. Seru juga sih. Tapi ya wajar ya. Nah, film action mungkin udah bosan ya karena ya udah terlalu sering kali ya. Iya, ntar jagoannya 1 lawan 20 terus menang gitu-gitu males gue. Ya, lu butuh yang beda ya. Gue butuh yang beda, gue butuh yang beda. Ini PR nih buat Bang Timo ya kalau bikin film action. Tolong kasih yang beda nih. Iya gue juga mikir sih apa ya action kita sekarang. Iya, kayak Dread 1, Dread 2 terakhir gue nonton action deh. Oh iya, udah lama banget tuh. Udah lama banget. Iya sih, emang bagus sih dua-duanya. Iya, gitu ya. iya. Tapi emang belum ada lagi sih yang mungkin mendekati. Belum ada lagi. Night Come For Us lu nonton gak? Enggak nonton gue itu. Enggak nonton. Gundala tuh action gak? Iyalah, action lah ya, iya. Fantasi. Gue masih nonton itu Gundala. Iya. Tapi ya masih kalah sih ya actionnya kalau lu bandingin sama yang The Raid. sebutin, iya kan. Iya, masih kalah. Iya, walaupun ya emang superhero banget kan ya. Superhero. Nah, superhero kayak gitu lu suka? Bosen? Siapa tahu lu bagian yang gak suka superhero gitu kan ada juga tuh. Iya, dulu gue suka superhero kan. Sampai suatu hari gue nonton The Boys di Prime. Setelah gue nonton The Boys kayaknya wah sebenarnya Marvel tuh gak masuk akal. Gue pikir gak mungkin ada orang dapat superhero jadi orang baik tuh kayak gak mungkin gitu. Orang gak punya superpower aja pada kayak bangsat. Kenapa punya superpower jadi orang baik tuh kayak ternyata gak masuk akal gitu ya kan. Bener-bener. The Boys tuh merubah banget pandangan gue terhadap film superhero tuh. Bener sih emang. Gue juga nonton. Ya berarti emang kita sukanya ngerealis kali ya. Itu reality banget kan ya. Kalau ada superpower di dunia yang punya kekuatan akan seperti orang-orang di The Boys menurut gue. Iya, nggak punya superpower ya bangsat gitu kan. Itu bahaya sih The Boys ya. Itu film series untuk dewasa ya. Karena banyak adegan R-rated-nya gitu. Dan abis nonton The Boys tuh nonton Avengers tuh kayak aneh. Kayak aduh ini udah bukan hidup gue lagi. Jadi kayak film anak-anak Avengers abis nonton The Boys. Udah 2 season ya kalau nggak salah. 2 season. 2 season. Dan ya lu masih bisa nontonin. Emang sih sekarang mungkin orang kayak kita udah ini kali ya. Superhero-nya pengen yang lebih dewasa kali ya. Mungkin. Betul. Bener gak sih? Ngaruh gak sih ke usia atau emang tapi ada aja orang yang udah gede tetap suka film Avenger ya? Gue juga bingung sih. Ada, kalau tuh mungkin kayak fanboy kayak gue Star Wars karena gue nonton dari kecil jadi masih gue ikutin terus apapun yang muncul gitu. Suka nggak suka ya gue tonton terus misalkan gitu ya kan. Tapi itu dia kayak Marvel dari dulu mungkin gue cenderung biasa aja. Jadi pas The Boys keluar gue kayak ini nih lebih masuk nih. Kayak Batman Universe gitu. Gue paling suka malah Gotham di Netflix. Oh iya. Seriesnya justru seriesnya. Ya. Karena selama ini kita cuma mikirin Batman ngelawan crime gitu. Nah lo mikir nggak sebelum ada Batman tuh polisi biasa gimana ngelawan crime di Gotham kan? Itu yang kita pikirin seharusnya. Benar. Gitu kan. Kalau ada Batman kan enak apa tinggal lapor Batman kan. Panggil. Tapi pas Bruce Wayne masih puber mau ngadu kemana lo? Itu tuh. Keren banget menurut gue. Sudut pandang yang lain ya. Sudut pandang yang lain. Kayaknya itu yang kita cari kali ya. Iya. Bener sih setuju. Batman yang baru lu udah nonton? Belum, yang Robert Pattinson belum. Tapi kata teman-teman gue keren banget itu. Itu juga mungkin lu kayaknya bakal suka sih. Karena sudut pandang berbeda juga. Sudut pandang berbeda juga sih gitu. Ngeliatin Batman yang masih muda gitu, yang masih marah-marah, masih emo gitu lah. Jadi, masih emo, dia sempet emo juga dia. Ada fase. Ternyata Batman pun mengalami fase emo. Cuy, sempet dengerin Green Day pakai Gasper My Sex juga nggak dulu? Batman ya, main di warnet gitu. Dengerin Avenged ya, mungkin pernah juga. Bener. Kayaknya Bruce Wayne pernah lah ya. Bruce Wayne kayaknya pernah sih main Getampet marah-marah sama sampingnya sih. Gue ngerasa jadi kita harus mengakui lah semua pernah ya melewati semua pernah emo. Gue juga pernah emo. Semua pernah emo. Gak usah malu lah ya. Iya, benar. Iya, itu Batman kayaknya lu bakal suka sih. Lu cobain dah nonton ya. Tapi ya siapin ini aja kerating deng kali ya. 3 jam filmnya cuy. Oh 3 jam itu? Iya. Jadi lu harus dalam stamina terkuat lah anjir buat nonton. Iya. Ya gimana lu nonton emo 3 jam? Nonton emo 3 jam iya sih, bener sih. Tapi kalau selain film superhero nih, terus thriller gitu ya. Kan lu tadi suka komedi juga. Itu kadang-kadang bisa jadi inspirasi lu gak sih buat bikin materi atau apa gitu? Enggak? Atau kayaknya enggak, lu enggak tanpa dari film pun bisa gitu? Kayaknya tanpa sadar deh. Kayak yang kita tonton dari kecil, terus yang gue tonton dari SMP, SMA gitu. Mungkin itu membentuk selera komedi kita juga gitu kan. Benar. Sebenarnya pas kita SMA lagi labil-labilnya apa yang kita tonton gitu misalkan.
Ya kan kayak komedi-komedi film Indonesia dulu gue nonton kayak Jomblo gitu misalnya. bener. Ya kan terus kayak ya pas kecil ya komedi-komedi TV lah, Sidul gitu-gitu. Sidul komedi gak sih? Komedi lah ya. Komedi lah ya. Drama komedi. Iya. Komedi gue mungkin kayak di Netflix sih ya, kayak Modern Family gitu. Oh iya, seri-seri ya. Seri-seri How I Met Your Mother. Nonton tuh, Iya. Emang seru sih. Kayak Brooklyn 99 ya kan gitu. Bener-bener. Tapi kayak Modern Family menurut gue berbeda rasanya gitu dibandingin Brooklyn 99 gitu ya. Karena kayak kalau Brooklyn 99 ya berarti kayak lu bercanda terus gitu. Kayak temen lu yang ngelawak mulu di tongkrongan. Kalau Modern Family itu kayak temen lu yang serius tapi sekali dia ngelawak tuh kita bisa ketawa sampai ke bawah-bawah. Ini kemarin lu ngomong kayak gini. Gitu. Iya bener sih. Keren banget itu kalau menurut gue itu Modern Family. Bener. Udah beres juga kan ya. Udah beres juga. Udah beres, udah berapa season nih? 10 ya kalau nggak salah. 10. Tapi itu satu-satunya series yang memang gue tonton dari awal ya gitu. Iya dari awal banget ya, pas pertama nongol. Iya maksudnya dalam artian pas gue nonton episode satunya memang baru ada satu gitu. Kan misalkan kayak Game of Thrones tuh pas gue nonton dia udah 5 season. Iya. Jadi Modern Family yang belum nonton dari 1 sampai habis daripada kecil sampai jadi cakep tuh yang cewek-cewek gitu ya kan. Gokil itu. Pas ending sedih banget gue. Iya sih, benar. Setuju sih. Sama sih gue juga kayak lu. Gue ngikutin Modern Family pas baru 2 season dia ada. Iya, lumayan lah. Jadi gue ngikutin pas udah 2 season gue nonton. Wih, keterusan. Iya. Terus tiba-tiba tahun lalu ya atau 2 tahun lalu? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya. Tamat anjir. Walaupun kayak nggak pernah jadi series favorit nomor 1 kita gitu pasti kan kayak ini tontonan cadangan. Iya benar. Tapi pas dia tamat kayak aduh nggak ada lagi nih. Sedih juga anjir. Butuh ini juga ya ternyata. Butuh asupan juga ya. Butuh asupan juga loh. Sekarang gue jadi nyari yang kayak gitu lagi. Tapi belum nemu gue yang kayak gitu lagi. Sama, sedih juga ya. Brooklyn Nine-Nine bener sih kata lu. Emang itu mah bercanda terus. Bercanda mulu. Kayak bener-bener gila nih orang gak ada serius-seriusnya. Kocak semua sih. Ini kocak, sini kocak, sini kocak. Bener. Sampai bagian bercanda absurd pun ya masih disikat. Disikat gitu ya. Segala macam punchline digali sih menurut gue di Brooklyn Nine-Nine sih. Iya, itu oke sih ya. Kalau yang pengen lihat komedi berlayer-layer ya kayak itu di Brooklyn Nine-Nine. Kalau lo mau ada sedikit depth itu di Modern Family menurut gue. Asik, cocok. Silakan nonton Netflix ya. Netflix dong. Masih ada. Horor lu suka nggak? Horor gue dulu sempat kayak suka banget sama horor pas gue SMP atau SMP menuju SMA gitu. Tapi SMA ke atas gue lebih ke thriller sih. Gue lebih suka yang pelakunya tuh orang. Manusia, iya, orang gitu. Karena kalau horor kayak sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya lu pasti menang men gitu kayak The Grudge, gue lari turun tangga tau-tau depan muka gue ya. Apalagi yang mau kita pertarungkan di sini gitu. Lu udah punya advantage di depan. Tapi kalau orang tuh kayak kita nontonnya kayak ya ampun kok sampai sih lu tega ke situ gitu. Apalagi thriller true story tuh nyakitin banget buat gue tonton sebenarnya. Iya, bener-bener. Kan? Apa nih? Ada contohnya nggak? Contoh apa ya? Dulu gue SMP atau SMA gitu. Texas Chainsaw Massacre itu true story gak sih, lupa gue? True story? Kagak. Enggak. Tapi dia based on emang karakter yang kayak gitu. Ya intinya pernah ada orang beneran yang ketika ada mobil sendiri di desert, dia pura-pura nolongin, ternyata disekap gitu kan. Itu kan gue bilang gila nggak serem banget gitu. Bener-bener. Terus House of Wax dulu walaupun gak true story ya, tapi gue juga nontonnya wah. Kayaknya House of Wax emang horor idaman zaman dulu ya. Iya, benar. Serem aja nonton itu kan. Hits banget dulu. Hits banget dulu ya. Untuk ngayal kayak orang dijadiin lilin gitu kayak gitu. Iya benar. Thriller kayak gitu, makanya Penyalin Cahaya gue suka karena menurut gue itu pas tuh, gitu itu pas banget. Benar setuju. Horor hantu berarti lu udah lah ya. Horor hantu dulu doang gue SMP gitu. Tapi sebenarnya gue juga horor hantu pun mungkin yang hits aja sih. Ya The Grudge, The Ring gitu kan. Wreck tuh yang film Thailand itu. Benar. Ya kan, sama thriller penggugah moral kayak ini yang gue demen tuh kayak Battle Royale gitu. Iya kan? Benar. Itu emang seru sih ya. Gila itu benar-benar kayak kalau gue di situ gimana ya? Gitu kan menurut gue. Seru dan gila sih emang ya. Kalau macam-macam kayak horor modern nih yang kayak Pengabdi Setan kayak gitu-gitu lu suka gak sih?
Gue Pengabdi Setan gak nonton, tapi Perempuan Tanah Jahanam nonton gue. Ya, itu thriller juga sih, maksudnya jadi kayak horor yang iya. lebih nggak hantu juga sih. Lebih nggak hantu, iya. Makanya gue demen tuh Perempuan Tanah iya, Jahanam. benar. Pengabdi Setan gue belum sempet nyoba sih. Iya. Cuma gitu, kayak udah ada setan di judulnya, gue agak kayak ini kayaknya pelakunya pasti setan nih gitu. Iya. Banyak sih yang emang orang suka, ya gue mendingan musuhnya orang sih daripada hantu ya. Iya. Gak usah berkutik cuy. Pas kecil lah, gue suka nonton horor lah pas kecil. Benar. Palingan. Thriller yang lu bilang juga tadi, Texas Chainsaw Massacre kan udah ada tuh yang baru di Netflix. Iya. Sequelnya juga ya, iya, bikin bener. lagi gila. Itu emang nggak pernah berhenti sih franchise kayak gitu mah. Itu remake ya? Iya, bukan remake, dia jadi kayak sequel tapi direct dari yang film pertamanya banget gitu loh. Oh. Jadi kan setelah film pertamanya banyak film Texas Chainsaw yang lain-lain, nah itu tuh nggak dianggap itu. Iya. Ini ibaratnya kayak ini gue sequel sejati nih dari film pertamanya. Iya. Ceritanya kan jadi kayak 50 tahun Benar. setelah film pertama gitu. Iya sih, keren sih. Ya, tapi emang model kayak gini tuh emang nggak akan habis-habis sih. Maksudnya bisa lu gali terus kali ya film-film. Iya, bisa ditarik sepanjang mungkin kalau yang gitu-gitu ya. Bisa terus aja ada. Yang lebih paling plot twist apa menurut lu? Ada nggak? Yang lu pas nonton nggak apa-apa, gue belum nonton juga dikasih tahu. Yang paling plot twist apa ya? Yang menurut lu bikin wah anjir ternyata begini. Ternyata kayak gini gitu ya. Ya kalau yang paling ending paling terkenal kan Sixth Sense ya. Kalau lu cari kayak top 10 best twist ending tuh Sixth Sense nomor 1 terus tuh biasanya itu. Bener. Sixth Sense, terus Fight Club juga twist menurut gue. Benar. Gitu ya kan. Terus sebenarnya Penyalin Cahaya tadi juga menurut gue ada twistnya juga sih menurut gue. Gue nggak nebak tuh twistnya, kan kadang lu punya teman-teman so pinter yang kayak tuh ketebak za menurut gue kayak siap bang pengamat gue bilang gitu kan. Gue sih nggak bisa nebak itu, jadi pas twistnya muncul gue wow gitu. Iya benar sih. Iya emang banyak sih film-film plot twist, tapi kadang ada yang plot twist yang smooth gitu ya, kayak Penyalin Cahaya kan smooth ya, menurut gue bener-bener kayak tiba-tiba dadakan gitu loh. Kayak nggak yang out of nowhere tiba-tiba kenapa jebret gitu ada ini siapa gitu kan. Ya itu smooth, emang bagus sih kemasannya ya. Iya. Setuju sih gue itu. Berplot twist ria ya. Berplot twist ria itu terbaik sih menurut gue sih. Udah mulai banyak nih film Indonesia dikit-dikit plot twist gitu. Iyalah harus lah, budayakan plot twist lah. Hindari ending kebaca lah gitu maksudnya. Sialan. Gimana ya ending so pakar banget ya itu juga. Gue juga sekarang suka mikirin ya gimana endingnya biar gak kebaca. Kalau ngomongin talent juga kan, menurut lu gimana nih? Kan ya lu sebagai komik juga tahu kan, banyak teman-teman komik juga udah mulai merambah ya, malah bikin film gitu kan. Betul. Ernest lah contohnya yang mungkin yang paling produktif ya, maksudnya tiap tahun selalu ada gitu, terus teman-temannya juga mulai pada direct juga gitu kan. Menurut lu gimana nih? Ini ngasih pandangan baru atau sudut pandang menarik lainnya nggak untuk iyalah pasti ya. Ya soalnya yang gue lihat gitu ya kan rata-rata pasti masih pada bikin film-film yang emang masalah yang mereka kuasain kan ya, komedi gitu kan. Ernest baru kemarin doang nih berani out of the box ya gitu ya. Walaupun ya lumayan gitu, beda-beda resepsinya gitu. Tapi yang lain juga mulai tuh. Gue lihat Bene juga mau bikin lagi yang baru kan. Iya. Iya sih, mungkin perlu, maksudnya bukan perlu ya. Ya mungkin Ernest ini dari Teka-Teki Tika mungkin mengawali, besok-besok mungkin jadi ada yang bikin non komedi mungkin bisa, siapa tahu kan bisa muncul. Kadang-kadang kan komedian malah bikin kayak Jordan Peele di luar kan dia kan serius ya. Dia sebenarnya komedian tapi ketika dia bikin yang serem ya dia bisa bikin itu serem gitu. Setuju sih gue ya. Kan? Berarti nggak harus sesuai pakem ya, nggak harus karena gue komedian gue harus bikin yang komedi mulu gitu ya. Malah kan sebenarnya kita penasaran juga, misalkan ada investor kayak misalnya ngasih ke Ernest kayak, Nes, ini duit segini, tolong bikin film seserem mungkin yang lu bisa dan bikin plot twist yang bikin gua tercengang. Siapa tahu itu hasilnya malah wah gitu ya. Setuju sih gue. Mungkin aja ya. Kalau ada yang nawarin ke lu mau. Takutnya ntar lu kecewa lagi gitu. Tapi mungkin berani aja sih kalau gue bisa misalnya kerja sama siapa gitu yang canggih-canggih kan. Iyalah. Ngobrol-ngobrol. Seru bener. Tapi kalau ya itu kan bikin film gitu. Lu main film sendiri tertarik gak sih sebenarnya? Tertarik lah. Jadi apa kek gitu kan. Jadi kaisar-kaisar zaman. Ini film apa dulu nih genrenya anjir? Kolosal ya. Kolosal naik kuda gitu kan kayak, hey, mana Lord Arya? Gitu-gitu mau gue.
Bener. Atau kan drama yang nangis-nangis hujan-hujanan gitu kan kayaknya asik juga gitu. Asik ya, bener, kan? bener. Tapi misalkan lu mau main film, lu emang pengennya di film apa nih? Apakah harus film komedi atau enggak? Gue pengennya semua aja bisa. Gue pengennya semua aja. Maksudnya iya kayak misalnya kayak aktor yang komedian kan kadang-kadang juga ya udah dia berperan gak usah komedi juga gitu ya kan. Misalnya kalau di luar negeri misalnya siapa kayak Jim Carrey kan ya udah dia bisa main film tragis juga gitu. Benar. Jadi nggak harus selalu kocak terus. Kalau main film ya gitu. Kalau stand up ya jangan sedih. Tapi kalau acting ya nggak apa-apa sedih gitu kalau menurut gue. Benar. Setuju sih gue. Berarti lo emang terbuka lah ya. Terbuka menambah skill juga ya kan. Benar. Kalau buat belajar mungkin komedi dulu sih kayaknya harusnya. Iyalah ya. Kalau tiba-tiba gue suruh acting jadi orang yang jauh banget dari gue, misalnya lo jadi pelaut tahun 20-an, susah juga kali actingnya kan. Jadi lu kayaknya suka sama film-film zaman dulu ya. Dari tadi yang naik kuda gitu, pelaut tahun 20-an. Lu ada kecenderungan suka film kolosal nggak? Atau suka? Cuman gue suka ngayal. Kayaknya kalau acting serunya jadi yang aneh-aneh gitu kan. Kayak Johnny Depp gitu. Kayak dia hari ini jadi pirate, besok dia jadi detektif, terus jadi apa. Kan kayaknya seru tuh acting yang kayak begitu gitu ya. Macem-macem yang lo explore gitu loh. Bener. Pokoknya yang karakter unik ya. Karakter unik. Sebenarnya lu juga kan selain komika lu main musik juga gitu kan. Nah, lu suka juga nggak musik di film? Musik pernah nggak lu suka suatu musik yang ada di film gitu? Iyalah kayak album soundtrack misalnya. Iyalah. Misalnya kayak kalau dunia albumnya soundtracknya Ada Apa Dengan Cinta 1 tuh. Wah. Itu luar biasa menurut gue. Lu suka satu album itulah full ya? Iya, terus Realita Cinta dan Rock and Roll, kan Ipang, zaman-zaman nyanyinya di SMA tuh ya kan ada yang hilang sama ini sekali lagi atau apa gitu. Wah, itu bener. soundtracknya nyangkut banget gitu. Makanya gue sempet agak mikir kayak kenapa ya? Maksudnya beberapa film tuh kayak ngambil misalnya lagu udah jadi dijadiin soundtracknya gitu ya kan. Menurut gue akan lebih personal kalau kayak AADC dulu yang kayak memang lu bikin album khusus ya kan kita nggak tahu, siapa tahu mungkin Melly Goeslaw ditonton dulu nih teh nih. Abis itu lu pikirin kayak apa isinya, terus lu bikin. Gue nggak tahu sih prosesnya gimana ya. Menarik gitu sih emang. Jadi emang gue juga emang lebih condong ke situ sih. Jadi lebih enak kayaknya dengerin musik yang emang dibuat buat film itu ya. Bukan yang udah jadi gitu kan maksudnya kan. Kecuali misalnya sekalian kayak kemarin tuh apa Kukira Kau Rumah kan memang dari sebuah lagu kita filmkan gitu ya kan. Itu beda cerita kalau menurut gue. Beda ini ya, itu beda treatment lah ya. Karena dia ngambil inspirasinya dari lagu ya. Dari lagu sekalian kayak begitu masih ini kalau masih masuk ya. Masih masuk. Setuju. Berarti lu suka album apa nih? Ada nggak yang lu paling ingat gitu? Mungkin nomor satunya ya itu tadi ya. Mungkin 3 itu ya, Catatan Akhir Sekolah. Catatan Akhir Sekolah oke banget sih. Ya kan ada Sigit, ada Mocha di dalamnya kan. Habis itu Ada Apa Dengan Cinta 1 sama Realita Cinta dan Rock and Roll. Gokil. Itu 3 itu tuh. Film coming of age semua tuh, gila ya. Film pencarian jati diri banget sih. Ya, pertama Realita Cinta dan Rock and Roll tuh wah. Satu sekolah ponian men dulu kayak mas gue keren banget sih bisa bikin kayak gitu, semua boxer pink kayak semuanya ya. Semua boxer pink, semua ponian boxer pink. Itu keren tuh. Gila. Emang sih itu film-film rebel ya. Film-film rebel langsung besoknya ke sekolah, bro. Kita harus bikin band menurut gua. Kayak lu ngapain lu sekolah doang SMP kayak gini, gak punya band rock and roll, aduh. Kurang lah gitu. Gue lagi nungguin sih film-film model kayak gitu ya. Coming of age ya. Di modern yang sekarang gitu kayaknya udah beda ininya lagi gitu, udah beda pendekatannya lagi gitu. Kan kalau Realita Cinta dan Rock and Roll kan emang rock gitu ya, punk gitu kayak ini banget. Kalau sekarang kayaknya udah nggak kayak gitu lagi. Tapi masih bisa gak sih bikin film kayak gitu? Maksudnya ada nge-shot alkoholnya, ada bokapnya LGBT gitu. Menurut gue kalau sekarang sih somasi kayaknya. Dikit-dikit ini ya, dikit. Awas lu, diancem ya. Makanya sekarang pencarian jati diri di TikTok sih ujung-ujungnya. Karena film-film kayak Realita Cinta dan Rock and Roll susah menurut gue dirilis gitu kan. Kayak Radit dan Jani dulu kan tentang kayak ya
recovering junkie sebetulnya, ya kan, sehingga dia harus sempat menjual ceweknya untuk jadi ya wanita bayaran kan. Itu kan kota yang sekarang kan kayak objectifying woman gitu, atau kayak stereotyping junkie gitu, banyak titik ketersinggungannya, melanggar norma sosial. Iya, kayaknya udah susah gitu. Kadang-kadang mungkin sebenarnya nggak filmmaker yang salah, memang kulturnya udah sulit gitu. Kita yang ngelihatnya kali ya, jadi kayak gitu ya. Lu sih, jadi aja nggak ada film kayak gitu sekarang. Nggak ada film kayak gitu sekarang gitu kan. Bahkan mungkin untuk dulu ada Pedangan Cinta 1, ada adegan Rangga digebugin tanpa konteks gitu. Itu masih bisa nggak ditayangin, dibikin sekarang film kayak gitu masih bisa nggak? Nggak tahu deh gue. Iya benar. Ya kan, anak SMA pukul-pukulan. Kayak udah biasa ya. Kalau dulu kan emang ya udah gitu. Dulu ya udah kayak gitu aja. Dulu emang pasti sering dipukulin cuy. Nggak ada maksud gitu aja. Iya. Kalau sekarang wah gila ini bullying. Iya, takutnya begitu. Jadi susah film-film coming of age kayak gitu. Iya benar. Pengen keluar ya kan. Susah nih ya. Apalagi Cinta dan Rock'n'Roll kan bisa dianggap kayak ini mengajarkan kabur dari rumah nih. Iya. Nggak baik nih berteman dengan cewek berbaju seksi lagi. Ya kan, kayak disomasi sih ya menurut gue sih. Gawat ya. Iya bener-bener. Ini kita berubah karena ya film-filmnya berubah karena penontonnya juga sih ya. Secara nggak langsung ya. Jomblo dulu bawa cewek ke kosan kan. Ih, kalau sekarang kayak kamu jangan nonton film ini ya. Beli kondom Iya ada gitunya ya? Ada gitu ya jomblo kan. Kacau lah. Itu kacau lah kalau sekarang keluar lah, kacau lah. Bang, gitu. Ini siapa nih PH-nya? Dulu tapi santai ya kayak gitu ya. Gua nggak ngerti ya. Mungkin karena apa ya? Ya karena dulu menganggap ya itu kan karya seni aja ya, yang bisa kita terjemahkan masing-masing gitu ya. Kita kan nggak usah harus kayak menyamaratakan gitu. Iya harusnya begitu memang. Kan? Yang namanya juga menikmati karya seni kan. Ya orang itu kan film kan, bukan dia seminar kayak kabur lah dari rumah. Kalau kalian tidak nyaman kan nggak kayak begitu ya. Iya benar. Lo harus tahu kan ini medianya apa. Gitu, iya benar. Kalau sekarang semua media itu dikonsumsinya kayak hampir sama. Seminar, gitu, hitungnya seminar. Lu mau stand up itu seminar, lu mau bikin video TikTok itu seminar. Gitu. Sama semua. Ini PR ya. Buat siapa? Buat yang nonton kayaknya PR-nya. Makin susah kan bikin film, udahlah harus bagus, harus benar secara moral. Aduh, berat. Berat. Ikuti kata hati aja kalau nonton ya. Ikuti kata hati. Ikuti kata hati, telan aja sendiri terus ya coba terjemahkan interpretasi, ngobrol sama teman-teman gitu. Gue maksain gitu ya. Tapi ya emang sih gue kangen sih film-film Indonesia yang dulu tuh emang lebih raw aja ya, gila. Raw menurut gue raw banget sih. Lebih gila gitu. Topiknya lebih sensitif kadang gitu ya. Iyalah, Realita Cinta harus sensitif lah kayak iyalah, itu sensitif broken home dan LGBT dan apa kan pergaulan ketika sekarang belum ada ya. Ketika sekarang udah banyak isu itu, dulu udah dimulai duluan dimulai duluan sebenarnya. Gitu. Jadi ya emang harus inilah. Harus explore lagi kali ya biar nggak boring kita. Mungkin. Tapi lo expect film kayak gitu lagi nggak Indonesia? Expect ada, lah. Harus ya. Film rock and roll kayak gitu gue expect banget. Harus ada lagi ya. Film anak bandel yang kayak ya udah nggak usah ada hikmahnya bahkan. Karena tuh nggak ada hikmahnya di situ kan. Nggak ada mereka terus tiba-tiba tobat terus menikah kan nggak ada kayak gitu kan. Di depan rock and roll, di belakang masih rock and roll. Nah itu tuh yang gitu-gitu. Kalau zaman sekarang pasti tobat di tengah-tengah menurut gue gitu. Terus menikah terus bersahabat selamanya gitu kan. Ada masuk pihak ketiga lah ya pokoknya menyadarkan. Iya, happily ever after gitu kan. Gak kayak gitu. Endingnya Radit dan Jani juga menurut gue dark banget sebetulnya. Tragis gitu endingnya. Ya kan. Kayak begitu tuh. Sekarang yang mainnya udah pada jadi bapak-bapak sih ya. Jadi ini orang baru lah. Orang baru lah. Vino, gue ngeliat Vino dulu keren banget sih kayak. Anjir gue harus ponian sama harus kurus gue. Dulu gue pikir sama harus pakai boxer pink dah. Itu aja. Tapi masih kan sekarang sama Vino suka. Masih lah. Ngefans. Ya. Film dia udah beda aliran lagi sekarang kan. Iya dia udah bertumbuh dewasa juga. Dewasa jadi nggak bisa selamanya jadi bad boys. Iya, tapi kan sebenarnya Vino lumayan ini ya, maksudnya lumayan Johnny Depp. Maksudnya lumayan ya kayak Reza Rahardian lah ya. Dia bisa kayak dulu 30 Hari Mencari Cinta dia jadi gay kan. Iya, dia jadi gay. Berubah lah ya. Bisa berubah. Bener-bener. Jadi superhero juga Vino bisa. Bisa. Wiro Sableng betul. Wiro Sableng superhero. Superhero kita ya. Iya kan. Nah, gue juga berharap kalau bisa superhero zaman gue tonton SD di remake lah ya kan. Apa nih yang paling pengen lu tahu? Gerhana gitu ya nggak sih? Atau nggak Panji Manusia Milenium gitu. Sekarang Jeffrey Nicole yang main jadi Panji Manusia Mileniumnya. Primusnya enggak ya? Enggak diajakin jadi cameo. Primusnya cameo kan. Ya kayak Stanley di Marvel ya kan gitu-gitu. Gitu atau misalkan apa ya?
yang Saras Saras temennya. 008 misalnya Genie O Genie gitu, tapi versi movie-nya Anya Geraldine yang main dari Genie-nya gitu kan. Wah ya ini Keren. menantang ya ini. Iya, Menantang logik kita. soundtracknya sama tapi sekarang suruh Pamungkas nyanyiin gitu. Setuju gue. Genie, oh Genie. Untuk generasi sekarang banget ya. Memperkenalkan. Iyalah. Itu menurut gue epic sih. Gue nonton di bioskop sih itu kalau ada. Setuju sih, ini kenapa gue juga nggak tahu, belum kepikiran itu IP yang bagus sih kata gue. Panji Milenium Iya. gitu ya, Saras kayak gitu-gitu. Atau mungkin ini kali ya, ditunggu agak lamaan dikit kali ya. Iya. Misalnya 10 tahun lagi baru diiniin kan. Karena Wiro Sableng juga jaraknya jauh kan. Iya benar, agak jauh. Tapi ya itu juga udah lumayan jauh lah. Maksudnya Iya sebenarnya iya sih. lumayan lah buat generasi milenial yang tahu gitu ya. Nonton sekarang pasti kayaknya relate dah, iya kan. Iya, Tuyul dan Bayul, misal gitu Tuyul ya. dan Bayul ya kan, Tapi Jin dan Jun. treatmentnya horor gitu ya, Tuyul dan Wah, Bayul. jangan dong. Childhood ruin kalau kayak gitu jatuhnya, iya. Tuyul dan Bayul, Tuyulnya villain jangan sih ya menurut gua sih. Jangan. Terlalu nyakitin sih, terlalu nyakitin. Ya. Oke. Kalau Tuyul dan Bayul kan gak butuh CGI banyak ya, lu tinggal cari aja. Ya, lu tinggal cari anak kecil botak satu Iya, bener. sama cewek satu udah gitu. Ceweknya bahkan gak ada spesifikasi, nggak harus gimana gitu. Bener. Sama lu perlu kentung satu kan sama Iya. musuhnya tuh yang dua kan Musuhnya. itu aja. Bener banget. Itu sih Itu menurut gua. penting, bener. Berarti sebenarnya remake film masa lalu masih bisa nih ya. Gua harap ada sih. Iya Gua harap Gue ada. juga pengennya ada sih ya. Itu superhero apalagi ya yang kayak tadi. Kan itu udah dari dulu ya ada. Sayang banget sih kalau nggak Iya. ada. Gerhana lah maksudnya. Gerhana di tangan Jeffrey Nicole gua rasa Iya, pecah. kayaknya pecah sih Pecah ya. sih, iya, Atau enggak Iqbal CJR juga. Bisa lah ya, Iya, Gerhana ya. jadi Gerhana tuh lu bayangin kan dapat banget pasti. Iya. Agak ini aja bulky dikit lah ya. Agak bulky dikit. Atau enggak ya Gerhana sekarang yang kan tapi dulu Gerhana juga nggak bulky Iya kan. sih, nggak bulky. Dulu kayak ya cool belah tengahnya aja yang penting menurut gua. Iya benar. Yang penting belah Tengahnya tengahnya. aja. Gerhana untuk generasi baru ya. Yoi lah. Setuju gue. Bosan kita dulu nontonnya di RCTI mulu gitu. Gitu, iya. Kan Gerhana ada yang anak kecil ya yang bisa Iya. telekinesis kan tuh keren banget tuh. Konsepnya emang udah oke gitu. Oke lah. Ini tinggal yang mau nyerius ini aja sih. Betul, Gua, betul. ya. Ini semoga produser denger ya. Iya. Konsultasinya bisa nih Koja. Aspirasi penonton ini ya. Iya. Semoga produser denger ya. Gue yakin pasti bisa box office sih itu. Pasti sih pecah sih. gua Karena rasa. yang nonton 2 generasi cuy sekaligus. Iya, kan? iya, benar. Bapaknya sama ngajak anaknya gitu. Iya. Sama ngajak keluarganya, gue yakin dah itu bisa. Potensi sekali. Potensi banget. Potensi banget. Oke lah kalau gitu. Ini seru banget ya ini ngomongin dari film seri sampai film-film yang harus di remake gitu. Ya, Film ya itulah Indonesia. yang gue harapkan ya. Iya ya. Ya itu bener-bener ya lumayan lah dapat insight baru ya dan kepikiran juga gitu ya. Iya ya kenapa nggak di remake aja ya? Iya. Gila ya. Gak usah malu lah ya sama. Gak usah lah, kan itu kan melestarikan, Iya, ya kan bener. melestarikan. Diulang terus gitu. Yang penting oke aja jadinya gitu. Gila. Oke aja. Thank you banget nih. Oke, thank you Cinecrip juga udah mengundang gue kesini. Iya, gila. Ini udah ngobrol lumayan lama juga ya. Semoga kalian nanti dapat ide juga. Yoi. Apa yang mau di remake tulis aja di komen ya. Siapa Iya, tahu apa yang menurut lu mantap di remake? apa film-film masa lalu lu gitu ya atau apa gitu. Film-film superhero Iya, lokal iya, masa iya, lalu lu. Silakan. Menurut kalian film-film yang rock and roll butuh Asli. butuh komen. Menurut kalian harusnya sekarang kayak gimana nih film-film Iya, rock kayak and gimana roll film rock and roll zaman sekarang? Iya, ya kan? tulis aja di komen butuh nggak realita cinta rock and roll part yang buat sekarang gitu. Iya. Siapa tahu diceritain sekarang mereka udah gimana gitu. Seru juga. Seru juga ya. sih. Iya. Seru juga ada berumah tangga. Atau mereka punya anak rock and roll lagi kan iya. konflik gitu. Mau marah tapi dulu gue juga begini gitu. Ide menarik tuh ya. Ini semoga Upi dengerin ya yang dulu Iya. direct. Tolong Kak Upi ya. Iya, tolong. Oke, kalau gitu mungkin habis aja ngobrol-ngobrolnya sekarang dan ya nanti kita mungkin bisa ketemu lagi aja ya, ngobrol-ngobrol Iya dong. lagi lah ya. Yoi. Ntar gua mau nonton lagi lah Oja kapan manggung gitu ya. Yoi. Ngapain stand up gitu. Ajak-ajak aja. Barin. Oke, thank you dan seperti biasa buat yang udah nonton jangan lupa like, share, subscribe. Terus like IG-nya, follow Twitter-nya, kunjungin website Cinecrip. Terus ya kalian mau lihat Oza lebih banyak ya cek aja. Banyak ya. Lu ada di channel Podcast Kesel aja. Podcast Podcast Kesel Kesel aja aja itu. di Ada situ, tempat ada di gue. YouTube juga malah nih ya. Podcast Ada di YouTube Kesel juga, aja. YouTube, TikTok, Spotify dan Instagram. Gokil, lengkap guys. Yoi. Silakan. Coba nonton dulu pasti bakal dapat pencerahan lah.
apa kalau bergaul dengan anak Jaksel itu kayak gimana. Gue jadi bertambah wawasan gue. Yo iya dong, iyalah. Seru banget. Kapan-kapan main lah ke Jakarta Utara. Karena Boleh. Iya, siap. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.